Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, sediakan dulu alat tulis kalian dan kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oke, perhatikan video selanjutnya. Manfaat kalian belajar operasi hitung pecahan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mempelajari materi berikutnya seperti pecahan aljabar. Selain itu, dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk kepada operasi hitung pecahan perkalian dan pembagian, sebelumnya kita ingat ini dulu. Nah, min 5 kali 2 hasilnya berapa? Kalau negatif kali positif berarti tandanya good. Berarti negatif 5 kali 2 hasilnya adalah negatif 10. 72 bagi 3 sama dengan 24. 7/8 ditambah 3/4 hasilnya berapa? Coba kalian hitung. Di pause dulu videonya. Hasilnya adalah 13/8. Sama kan? 52/7 dikurangi 1/2 sama dengan, silahkan dihitung. Lima 2/7 dikurangi 1/2 sama dengan 67/14. Perkalian pecahan. Nah, perhatikan. Berapakah hasil dari perkalian berikut? Sebelum Bu Sari menjelaskan, Bu Sari ingin bertanya, apakah kalian sudah membaca buku paket kalian, sudah mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini? Untuk pertemuan selanjutnya, kalian diharapkan sudah membaca-baca dulu sebelumnya di buku paket, sehingga ketika dijelaskan pada video lebih memahaminya lagi. Oke, kita lanjut. 1/3 kali 4 penyelesaiannya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa cara untuk perkalian pecahan ya. Perhatikan baik-baik. Di sini yang pertama kita menggunakan garis bilangan. Garis bilangan ini ada 0, 1, 2, dimana dari 0 ke 1 atau 1 ke 2 itu jaraknya ada 3 bagian ya, ada dibagi menjadi 3 bagian. Nih, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Yang ini juga bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga gitu ya. Jadi karena di situ 1/3 berarti ini keseluruhannya ini kita anggap 1, lalu di keseluruhannya ini kita bagi menjadi 3 bagian. Berarti yang ini 1/3, ini 1/3, dan ini juga 1/3. Nah, berarti yang garis panah berwarna hijau ini dianggap sebagai 1/3 kali 4. 1/3 kali 4 itu sama saja dengan 4 kali 1/3 ya. Berarti di sini 1/3 sebanyak 4, 1/3, 1/3, 1/3 lagi, dan 1/3 lagi. Berarti dia 1/3 kali 4 itu berada di berapa ini? 1/3 atau diubah menjadi pecahan maka menjadi 4/3. Kalau secara garis bilangan seperti itu ya. Kalau kita menggunakan perhitungan dengan operasi matematikanya, berarti 1
1/3 kali 4 sama dengan 1/3 kali 4 ini kita bisa ubah menjadi 4/1. Kita ubah menjadi 4/1. Sehingga hasilnya adalah 1/3 kali 4 sama dengan 4/3. Sama ya seperti garis bilangan tadi, hasilnya juga 4/3. Paham? Oke, untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh berikutnya. 4/5 kali 1/2 berapa? Ada yang tahu? Kalau yang ini tadi Bu Sari menjelaskannya menggunakan garis bilangan. Untuk yang ini Bu Sari akan menjelaskan menggunakan gambar. Jadi kalau misalnya 4/5 itu gambarnya ada satu persegi panjang besar dibagi menjadi 5 bagian, di mana 4 bagiannya berwarna biru, diarsir biru ya. Jadi ini 4/5. Berarti kalau yang 1/2 di sini Bu Sari bedakan arsirannya berwarna kuning. Nah, selanjutnya karena dikali, kita perhatikan. Nah, yang 4/5-nya Bu Sari turunin ke bawah untuk daerah yang lebih bersih. Yang 1/2-nya juga, dan kemudian ternyata setelah 4/5 dan 1/2 itu ditumpang tindihkan, maka seperti ini hasilnya. Yang kita perhatikan itu yang berwarna biru dan kuning, karena perkalian ini berarti digabung kedua-duanya. Berwarna biru dan kuning itu ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian, dari seluruhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 4/5 kali 1/2 hasilnya adalah 4/10. Bisa disederhanakan? Bisa. 4/10 disederhanakan menjadi good. Kalau secara perhitungannya, maka 4/5 kali 1/2 sama dengan 4 kali 1 per 5 kali 2. Jadi pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Maka hasilnya berapa? Kalau disederhanakan maka akan menjadi 2/5. Sifat-sifat perkalian pecahan. Yang pertama, kalau di sini Bu Sari punya contoh, 7/8 kali 2/3 hasilnya 7/12. Tinggal ini 2 dan 8 bisa disederhanakan ya. 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Jadi 7 kali 1, 7/4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 7/12. Kalau Bu Sari memiliki 2/3 kali 7/8 sama 7/12. Ternyata ketika mereka mengalami pertukaran tempat, hasilnya sama. Nah, ini dinamakan sifat komutatif. Masih ingat kan? Dipunyai 2/3 kali 4/5 dikalikan 1/4. Berarti yang dikerjakan yang mana dulu? Yang dalam kurung. Sehingga 8/15 kali 1/4 sama dengan berapa? 2/15. Selanjutnya, jika 2/3 dikalikan 4/5 kali 1/4, maka 2/3 kali 1/5. Hasilnya 2/15. Ternyata hasil dari 2/3 kali 4/5 dikalikan 1/4 itu sama dengan 2/3 dikalikan 4/5 kali 1/4. Nah, ini dinamakan sifat asosiatif, pengelompokan. Oke. Sifat yang berikutnya, 5/3 tambah 4/3 dikalikan 1/4 sama dengan, dalam kurung dahulu ya, berarti 3 kali 1/4. Hasilnya berapa? 3/4. Misalnya 5/3 kali 1/4 ditambah 4/3 kali 1/4 sama dengan 5/12 ditambah 4/12. Berapa itu hasilnya? 9/12, atau kalau kita sederhanakan menjadi 3/4. 5/3 tambah 4/3 dikalikan 1/4
sama dengan 5/3 kali 1/4 ditambah 4/3 kali 1/4. Nah, ini dinamakan sifat distributif atau apa? Penyebaran. Kita lanjutkan sifat berikutnya. Sifat berikutnya. 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. 1 kali 2/3 hasilnya 2/3. Berarti bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, sehingga 1 disebut sebagai unsur identitas perkalian atau unsur netral ya. Pembagian pecahan. Berapakah hasil dari pembagian berikut? 4/7 dibagi 2/7. 4/7. Perhatikan, di sini Bu Sari akan menggambar menggunakan kotak-kotak lagi ya. 4/7 berarti Bu Sari gambar ada 7 kotak atau 7 persegi. Selanjutnya 4-nya ini Bu Sari beri warna biru. Perhatikan. Dibagi 2/7. Berarti nanti Bu Sari akan membagi kotaknya itu. Nah, nih, perhatikan. Ini 2 berwarna biru dari keseluruhannya. Ini ada berapa? Ada 7. 2/7, ya kan? 2 yang ini sudah terpakai di sini. Berarti tinggal 2 yang ini, ya kan? Nah, terus Bu Sari buat lagi. Seperti ini. Bu Sari bedakan warnanya dengan yang ini supaya kalian bisa membedakan ya antara. Nah, ternyata 4/7 ini dibagi 2/7 ini hasilnya berapa? 2/7 ini ada berapa? Ada 2. Berarti 4/7 bagi 2/7 hasilnya adalah 2. Atau bisa juga dengan perhitungan, kalau 4/7 bagi 2/7 itu sama dengan 4/7 dikali 7/2. Hasilnya sama dengan 2. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perkalian pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Sehingga dapat ditulis, ini bacanya untuk setiap ya. Untuk setiap A, B, C, dan D adalah anggota bilangan real, maka A per B kali C per D sama dengan pembilang kali pembilang. Berarti A kali C per penyebut kali penyebut. Berarti B kali D. Dengan syarat B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Masih ingat ya? Selanjutnya, sifat-sifat perkalian pada pecahan. Untuk P, Q, dan R merupakan pecahan berlaku sifat. Yang pertama, komutatif. P kali Q sama dengan Q kali P. Pertukaran tempat ya, komutatif itu. Selanjutnya, asosiatif. P kali Q dikalikan R sama dengan P dikalikan Q kali R. Jadi bacanya dibedakan antara yang dalam kurung dan luar kurung ya. Berikutnya distributif. P kali Q ditambah P kali R sama dengan P dikalikan Q tambah R. Begitupun dengan yang distributif perkalian terhadap pengurangan. Selanjutnya, 1 sebagai unsur identitas perkalian. P kali 1 sama dengan 1 kali P sama dengan P. Kesimpulan berikutnya. Pembagian pecahan oleh pecahan. Jika A per B dan C per D adalah pecahan dengan B, C, D tidak sama dengan 0, maka A per B bagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. Berikutnya, pembagian bilangan bulat oleh pecahan. Caranya, dengan mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan sesuai dengan penyebut sama dengan pecahan pembagi, atau bisa juga dengan
Jika A per B adalah pecahan dan P adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka P bagi A per B sama dengan P kali B per A. Oke anak-anak, bagaimana pelajarannya? Menyenangkan kan? Paham? Paham. Kalau kalian belum paham, silahkan kalian memberikan komentar di Google Classroom atau bisa WA ke Bu Sari. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang himpunan. Dan Bu Sari berharap di rumah kita selalu jaga kesehatan, selalu jaga ibadah, dan tentunya kita harus selalu berlatih soal matematika. Untuk apa? Supaya kita lebih pandai, lebih cerdas, lebih pintar dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Sudah? Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.